Eh, Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Saya bingung ya teman-teman. Hari ini saya mau bikin konten apa, tapi eh, saya memiliki ide yang cerdas untuk konten kali ini, yaitu harapan bangsa ke depan. Tentunya hanya di video selengkap ini. Oke teman-teman, sering saya lihat di laman beranda di YouTube dimanapun, pasti yang saya lihat bukan tentang keindahan alam, bukan tentang keindahan wisata Indonesia, tapi yang saya lihat sekarang di laman beranda saya, baik itu di eh, trending, baik itu di berita-berita seperti Line Today, itu yang sekarang yang dibahas adalah berita tentang COVID saat ini. Kita tahu COVID saat ini lagi gila-gilaannya, lagi tinggi-tingginya bahkan. Maka saya sarankan buat teman-teman untuk menyarankan udah bukan 3M lagi sebenarnya, 5M: menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan. Keluar itu untuk seperlunya saja, bukan keluar untuk bermain, untuk tertawa, untuk nongkrong di warkop, bukan seperti itu teman-teman. Tapi jujur ya, saya di konten ini cukup tegang untuk membahas ini, karena setiap hari saya itu harus berkarya untuk teman-teman, supaya teman-teman gak lihat video saya itu aja, itu aja. Tapi kali ini saya kuras secara berbeda, secara tekstual, secara fakta, dan secara terang-terangan. Apa sih teman-teman harapan teman-teman di era sekarang, terutama harapan teman-teman ke depan? Harapan teman-teman ke depan apa sih selagi pandemi masih berdampingan dengan kita? Harapan teman-teman ke depan apa gitu loh. Apa teman-teman berusaha untuk hidup lebih sehat, makan makanan yang lebih sehat gitu? Bahkan teman-teman ingin membuat diri teman-teman itu semangat atau gimana? Jujur, harapan saya ke depannya, saya nggak bilang, saya nggak tahu ya harapan saya gimana ke depan. Yang jelas selagi pandemi masih ada, harapan saya adalah semoga bangsa ini bisa bisa terus menambahkan jumlah orang-orang atau masyarakat yang terdampak positif corona itu menjadi sembuhnya lebih banyak dibandingkan kematian ataupun terdampaknya ataupun positifnya. Jadi lebih banyak yang sembuh daripada yang masuk gitu. Itu harapan saya yang pertama. Yang kedua, harapan untuk bangsa, terutama generasi muda, adalah kita walaupun bekerja di rumah, walaupun sekolah di rumah, walaupun kita berkreasi di rumah, kita harus memikirkan suatu karya, entah itu lewat lagu, musik, ya. Bahkan youtuber ataupun artis yang membuat lagu yang mereka mengkondisikan tentang wajah negara kita saat ini gitu. Jadi saya berusaha menghiasi YouTube ini dengan secara baik, dengan secara mengajarkan tentang kebersihan, dan juga mengajarkan teman-teman untuk betapa awareness terhadap COVID-19 ini gitu. Kadang saya sering lihat gitu ya di media sosial, terutama untuk teman-teman yang masih saja nekat untuk keluar rumah gitu loh. Tapi menurut saya
kenapa sih kalian pengen keluar rumah? Apakah rumah itu di benak teman-teman itu hanya seperti penjara? Gitu. Tapi kalau teman-teman menganggap rumah itu sebagai penjara, teman-teman pasti akan memikirkan, wah kita nggak bisa ngapa-ngapain, wah kita mati di sini aja. Enggak teman-teman, walaupun kita terpenjara di rumah, walaupun kita mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja, tapi kita juga gak putus untuk berkarya teman-teman, gak putus untuk membuat inovasi-inovasi gitu loh. Bahkan untuk usaha makanan saja kita juga nggak putus nih, wah kedai saya mau tutup nih karena ada anjuran untuk PPKM untuk ditutup sementara. Ya teman-teman monggo untuk berjualan secara online lewat Tokopedia atau Gojek. Nah dari situ kan teman-teman meraih keuntungan, walaupun teman-teman tidak istilahnya teman-teman tidak mengundang atau tidak mengundang orang-orang untuk memesan ke kedai teman-teman dan berusaha untuk mereka untuk dine in di sana. Tapi kan setidaknya lewat GoSend atau lewat GoFood mereka masih tetap menikmati nikmatnya masakan atau jajanan dari teman-teman gitu loh. Ada juga mungkin ada sebagian orang yang masih bisa berinovasi, entah itu makanan makanan sehat ala pandemi misalkan seperti itu. Misalkan teman-teman berjualan yang sebelum pandemi bagaimana, kemudian modifikasi lagi sehingga makanan pas di kala pandemi itu lebih menarik. Dan misalkan teman-teman bikin kue, tapi kue itu di kue itu misalkan teman-teman bikin kue bolu, tapi teman-teman selipkan yuk pakai masker, yuk cuci tangan. Mungkin itu bisa jauh lebih baik, dan itu bisa menjadi sebelum mereka memakannya, mereka akan taruh di Instagram Reel atau Instagram musik atau di Instagram story mereka, dan mereka harus mengatakan pemerintah gitu, sehingga ya kita bisa melupakan sejenak lah tentang kasus COVID-19 ini, sehingga teman-teman bisa menaikkan imun teman-teman sendiri gitu. Terus yang ketiga, harapan saya tentang di kala pandemi ini, jadi teman-teman yang tadinya tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga atau teman-teman dulunya jauh dengan keluarga, mungkin sekarang bahkan sebelum adanya awal corona kan teman-teman udah bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Namun kan kalau adanya hal seperti ini lagi, teman-teman bisa mengarahkan lagi hubungan teman-teman dengan orang tua teman-teman gitu loh. Yang hubungan teman-teman itu biasanya jauh dari orang tua, sekarang bisa lebih dekat. Jauh dalam artian misalkan orang tua teman-teman ada di kantor, kemudian jika teman-teman telepon, biasanya mereka menjawab hanya sekitar 1 menit atau 2 menit, kemudian mereka menjawab, udah ya mau kerja dulu atau mau meeting dulu. Nah, seperti itu. Tapi sekarang kalau adanya aturan seperti ini, teman-teman bisa berleluasa berkumpul dengan keluarga gitu. Apalagi ya harapan saya, teman-teman, apa ya, harapan saya teman-teman bisa menjaga kesehatan dengan teman-teman berolahraga, baik itu secara ya nggak usah jauh-jauh lah, di olahraga di sini dengan di rumah dengan pull up kalau misalkan ada alatnya, atau dengan push up, mungkin itu bisa lebih baik dan lebih asyik lagi, apalagi berolahraga bersama keluarga. Terus apalagi ya teman-teman yang pengen saya bahas? Oh ya,
yang pengen saya bahas di sini, terutama nih, masih banyaknya orang yang apa ya, yang kurang pengetahuan mereka tentang masker. Ayolah teman-teman, pergunakan masker dengan baik, jangan dihiraukan, karena masker itu untuk melindungi, memproteksi diri kita dari ancaman virus-virus dan ancaman-ancaman virus yang sekarang ini gitu. Jadi gunakanlah masker dengan baik dan jangan dipergunakan masker hanya sebatas digunakan saja, tapi tidak dipakai terus menerus. Itu teman-teman. Terus apa lagi ya, harapan saya buat teman-teman yang misalkan terdampak ataupun terpapar, coba teman-teman pikirkan hal-hal positif. Jika teman-teman terdampak, karya apa saja yang bisa teman-teman lakukan. Misalkan seperti saya, bisa membuat konten sehingga bisa saya share, dan aktivitas saya tidak terhenti hanya di sini saja gitu. Sekarang teman-teman berpikir saja, jika teman-teman tidak menggunakan masker, apa dampak ke depannya gitu loh. Karena kan udah banyak nih dampak-dampaknya. Makanya teman-teman pikirkan lagi matang-matang dampak tidak menggunakan masker tuh seperti ini, atau awareness terhadap masker tuh seperti ini gitu loh. Selanjutnya muncul pertanyaan yang misalkan seperti ini. Kalau main gitu ya, bagaimana Bang gitu. Kalau main di luar, misalkan main di luar sebetulnya harus dibatasi teman-teman. Karena kalau teman-teman terusan berada di luar, otomatis teman-teman akan membawa virus dari luar ke dalam rumah teman-teman. Jadi teman-teman ganti permainan dengan diskusi, apalagi yang suka bermain permainan online, coba diganti berdiskusi, baik itu di Discord, di Zoom ataupun di Google Meet. Kita membahas, kita mencari tahu dampak-dampak kalau kita tidak menggunakan masker, atau kita menjaga kesehatan itu, atau menjaga protokol kesehatan itu bagaimana menurut teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa mengganti permainan yang tadinya melakukan permainan jari, dilakukan permainan diskusi di sini. Jadi saya dan ponakan saya itu sering diskusi teman-teman, berdiskusi tentang misalkan di sini nggak ada menggunakan masker, ya udah kita tidak usah ikuti, karena kalau kita ikuti kita akan terkena dampak dari virus corona ini gitu. Jadi sebaiknya jangan ditiru. Terus saya bilang seperti itu. Itu hanya lewat media diskusi, karena kalau kita nggak ada media diskusi, terus kita hanya bermain aja gitu ya, kita nggak akan ada ujungnya. Kita nggak akan bisa bersosialisasi, walaupun sebetulnya boleh, tapi kan karena selama ini kan masih dibatasi. Jadi teman-teman, yang langkah baiknya nggak bisa ketemuan di Zoom atau di Google Meet. Sekarang udah banyak kok platform digital yang bisa membantu teman-teman untuk berdiskusi gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang dulu demam ngegame, pikirannya seperti saya aja. Saya membahas tentang masalah ke depan tentang bangsa ini bagaimana gitu loh. Layaknya Singapura saja itu sudah hampir ingin berdampingan atau ingin hidupnya berdampingan dengan COVID-19. Jadi
ya kita memikirkan juga gitu loh. Kalau kita ingin yang lebih baik, jadi kita diskusi aja sama teman-teman kita. Walaupun gak mudeng, ya kita jelaskan saja, insya Allah mereka akan mudeng gitu loh, atau akan mengerti gitu. Yang terakhir yang saya bisa tekankan di sini adalah, yuk teman-teman sering-sering menggunakan media yang kreatif ya. Kreatif dalam artian YouTube, kita bisa berkreasi di sana walaupun kita nggak ngerti cara penggunaan YouTube tuh bagaimana. Dulu awalnya saya itu nggak ngerti YouTube itu sebenarnya bagaimana sih, cara bikin konten yang bagus tuh gimana sih. Awalnya saya nggak ngerti teman-teman, tapi lama-lama saya subscribe youtuber, saya lihat cara mereka ngevlog bagaimana, akhirnya hal itu saya tiru dan akhirnya alhamdulillah gitu. Dan juga saya tidak bosan-bosannya kepada teman-teman untuk mengingatkan untuk menggunakan masker dan juga menjaga jarak, kemudian mencuci tangan selalu setiap teman-teman berada di rumah, dimanapun. Setiap teman-teman habis memegang benda-benda, layaknya teman-teman atau angkah baiknya teman-teman untuk mencuci tangan. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa ini saya sampaikan. Mungkin tambahan terakhir apa ya, berpikir lebih sehat, berpikir lebih jernih, berpikir bahwa virus ini pasti akan hilang dan kita bisa bersama-sama menghilangkan COVID-19 dari Indonesia, bahkan dari dunia. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Mohon maaf ini vlognya agak spontan karena saya pusing mau bikin konten apa lagi ya, akhirnya konten ini akhirnya terjadi. Yang tadinya di planning hari Sabtu harusnya bikin, ya terpaksa hari ini, jadi Sabtunya tidak ada konten. Mungkin selama pandemi saya kan mungkin lebih jarang-jarang untuk membuat video. Paling ini video-video seperti ini aja teman-teman, video edukasi seperti ini saja gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa menjaga jarak, menjaga kesehatan, melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Dan gunakan masker untuk perlindungan terhadap diri kita dan perlindungan terhadap negeri kita tercinta Indonesia. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya atau see you on the next video.